Oke, di sini saya akan langsung membahas cara pembahasan acara pengguna aplikasi. Yang pertama, di sini buat baru project. Ini misalnya kita tes ya. Bebas ya. Untuk pertama-tama kalian langsung saja buat tes, jangan langsung render panjang. Untuk mengetahui ataupun menguji performa dari device kalian masing-masing. Misalnya seperti ini. Nah, di sini ada menu media ataupun tab media. Ada footage dan gambar ya. Di sini. Nah, kalau gambar kalian bisa import per file. Ini artinya per file. Yang di sebelah kiri ini import for folder. Juga sama di video. Kalau per file berarti file tunggal. Kalau per folder berarti kalian import filenya dalam satu folder ya, dikelompokkan dalam satu folder. Kemudian ada tab audio, di sini juga sama, import folder juga import file. Kalau import file cuma satu audio. Kalau import folder kalian bisa masukkan semua musik yang ada dalam satu audio. Kemudian di sini ada audio effect, di sini bisa kalian tambahkan audio effect seperti suara api, air, burung dan sejenisnya. Silakan ditambahkan import langsung, pilih lokasi penyimpanannya. Kemudian ada menu lirik. Lirik di sini fungsinya untuk generate lirik. Kalian tinggal on kan saja. Kemudian tambahkan audio. Selanjutnya di sini ada hasilkan lirik otomatis. Kemudian jangan dipilih otomatis ya, sesuaikan dengan bahasa masing-masing. Misalnya bahasa Indonesia, Portugis, Spanyol, Inggris, Melayu, Sunda, dan lain-lain. Sesuaikan dengan suara audio kalian. Kemudian bisa langsung klik generate transcript grok. Sebelum klik ini wajib kalian mengisi yang namanya di sini ada yang namanya grok APK ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ya kalian buka Chrome yang sudah login ke Gmail. Selanjutnya klik dapatkan APK, maka akan diarahkan langsung ke website Grok seperti ini. Nah, seperti ini kalian langsung saja daftar ya. Daftar ataupun login menggunakan email kalian masing-masing. Klik start ya. Nah, selanjutnya kalau sudah login seperti ini langsung saja klik create API. Untuk nama bebas, untuk expired nggak usah diisi, dibiarin, langsung saja diklik submit. Setelah dapat lisensi seperti ini, langsung saja masuk ke menu lisensi di sini. Kalau mau tambahkan lebih dari satu grok APK, klik tampilkan dulu, kemudian klik di sini di kolomnya, kemudian save enter. Tinggal copy paste APK yang sudah kita buat tadi, kemudian klik simpan. Lalu kita bisa klik tes semua. Nah, seperti ini. Untuk limit per akun saya kurang paham berapa dari grok, tapi aplikasi ini sudah support multi rotasi ataupun auto rotasi dari grok APK ya. Silakan bikin banyak APK dari beberapa email grok. Nah, selanjutnya kembali ke menu lirik. Nah, di sini saya akan contohkan, masukkan saja langsung file media. Contohnya saya contohkan pakai gambar ya, pakai video juga bisa. Untuk video langsung saja saya contohkan seperti ini. Di sini saya contohkan pakai folder DJ ya, misalnya sudah ada folder. Dalam folder DJ sudah saya masukkan file video dari VO seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu auto, yang pertama pemilihan footage ya. Kalau kalian mau pakai satu footage saja sekali render, di sini isi satu. Kemudian kalau mau memakai semua footage, di sini ada 5 footage yang saya masukkan. Langsung saja dimasukkan, diatur sini, semuanya dimasukin ya. Ini nanti akan dirender semua 5-5-nya. Tapi kalau cuma 3 ataupun 2, nanti setiap render akan 2 yang dirender seperti ini. Kemudian ada fitur hapus footage setelah dipakai, di sini tinggal di on kalau mau footage ini auto dihapus dari aplikasi ya. Nanti file di lokal komputernya masih aman, yang dihapus hanya dari list dari tab media ini. Kalau nggak mau auto hapus, silakan di off, bebas. Nanti silakan diuji sendiri-sendiri. Kemudian ulangi footage, di sini ada durasi penuh, silakan di on saja. Untuk seamless loop bisa di on, juga bisa di off, tidak masalah.
Kemudian ini untuk auto reverse dari satu klip ya. Misalnya kalian cuma pakai satu klip, kemudian mau pakai auto reverse, bisa dipakai dicentang seperti ini. Kemudian audio dari footage ini mau dibawa atau tidak. Kalau tidak mau dibawa audio dari footage ataupun video ini, video bahan, maka centang ataupun di on saja bisukan audio footage. Selanjutnya di sini kita masukkan ke impor media, tab ataupun menu audio. Kita bisa impor file seperti ini. Kalian bisa cari file tunggal ya. Ini ada file tunggal, audio file tunggal, tinggal dimasukkan saja kalau mau satu lagu seperti ini. Ini satu lagu ya teman-teman. Selanjutnya kalau mau per folder, kalian bisa sumber audio, impor folder. Kemudian cari lokasi folder yang sudah disediakan, misalnya seperti ini. Maka akan masuk semua seperti ini. Selanjutnya ada menu lirik di sini tadi ya, menu lirik. Bisa langsung di on ya. Di sini ada klik daftar lagu generate. Misalnya mau di render semua ini 10 video, 10 audio. Kemudian tinggal klik daftar ini, buat daftar lagu. Acak seperti ini, bisa diacak lagi ya. Setiap diklik akan acak ya urutannya. Kemudian ada di sini deteksi lirik. Ini karena lagunya bahasa Indonesia, saya pilih Indonesia. Nah, di sini ada suatu fitur penting ya dari tab lirik ini. Kalau kalian mau tampilkan lirik di sini di layar sekaligus juga di generate, maka di sini kalian bisa langsung generate di sini semuanya. Ini 10 lagu ya, misalnya 4 lagu aja lah. Saya mau generate 4 lagu seperti ini. Selanjutnya tadi langsung saja kita klik transkrip, maka 4 lagu ini akan ditranskrip liriknya. Kalau kita sudah transkrip manual, di sini jangan di on ya, ini biarkan off. Kalau sudah transkrip manual, kita ini off saja. Hasilkan lirik otomatis saat render ini di off saja. Dipahami ya? Kita sambil menunggu memproses audio liriknya. Di sini kita bisa memilih font untuk liriknya. Kita bisa custom font juga sendiri dari font gratisan yang sudah kalian download dari Google ya. Silakan masukkan font file OTF ataupun TTF-nya di tab overlay. Nanti kita bahas. Seperti ini contohnya. Kemudian ada menu ukuran font, kemudian ada warna font, mau RGB bisa tidak. Kemudian ada mode sorotan di sini per kata ataupun per baris. Ini ada animasi teks, ada muncul hilang, geser ke atas, geser ke bawah dan lain-lain. Silakan dicek sendiri. Kemudian ada ketebalan tepi, bisa diatur, nanti kita tes langsung. Kemudian gaya baris lirik, ini ada 3 gaya, 1 baris, karaoke, multi baris, dan scroll 3D. Ini hanya berlaku untuk mode GPU ya, ataupun laptop komputer yang sudah ada GPU terbaru keluaran di atas 2017 ataupun yang sudah support D3, D12. Kalau mode CPU ataupun kedeteksi CPU, maka hanya tampil di 1 baris saja, klasik seperti ini. Kemudian ada posisi di sini ya, ada posisi letak. Kita bisa atur posisinya di mana, atas, tengah, bawah, ataupun custom. Kita juga bisa geser-geser ataupun diseret langsung dari layar. Selanjutnya untuk rata teks, saya sarankan pilih rata kiri saja, seperti ini. Maka kita coba langsung play. Nah, di bawahnya saya jelaskan lagi ada menu editor ya, ada editor lirik. Kalian bisa cari saja langsung di sini. Mana yang liriknya tidak sesuai, bisa langsung diedit. Paham ya? Misalnya seperti ini, terima kasih. Ini bisa dihapus. Hapus saja. Ataupun dihapus seperti ini. Ada kata terima kasih ya. Silakan diperiksa sendiri. Coba kita play di sini.
Oke, sorry di sini tadi ada grok yang kena limit ya teman-teman. Sini saya pakai grok yang baru saja. Kena limit akun groknya ya, sudah terlalu sering. Kemudian kita hapus saja di sini, hapus liriknya tadi. Kita generate ulang saja. Ulang, kemudian transkrip grok ulang. Oke, kita tes lagi. Nah, kalian kalau mau atur posisi liriknya dengan mouse seperti ini, diklik fontnya, langsung digeser pakai mouse. Posisi di sini harus klik custom dulu ya. Kemudian untuk ini liriknya biar nggak berkata, pilih per baris. Suatu malam aku terdiam. Di sini kita bisa juga pakai mode karaoke ya di sini. Kita atur kemiringan di sini. Bisa digeser posisinya. Dan waktu tak mau berhenti. Garis-garis bisa juga pakai preset gaya lirik yang scroll 3D seperti ini. Menjadi saksi perjalanan tentang mimpi yang ku kejar dan dosa yang ku sembunyikan. Tak ada yang bisa ku tipu saat aku melihat diriku. Saat cermin berkata jujur, aku melihat siapa diriku. Bukan yang dunia lihat, tapi yang ada di dalam kalbu. Oke, paham ya? Paham ya? Langsung saja kita masuk ke menu playlist ya di sini. Kita geser ke sini ataupun ke sini. Oke, saya ubah liriknya pakai gaya yang karaoke saja. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke tab playlist, kita on langsung saja di sini kita on. Nah, kemudian ini kita nggak perlu atur karena sudah otomatis ambil dari tab lirik ya. Scroll ke bawah, di sini ada menu style. Silakan langsung saja diklik, ada per album, ada per track seperti ini ya. Ada juga kedip, tinggal di on. Kalau mode GPU ini support, tapi kalau laptop kalian tidak ada GPU-nya, hanya CPU, maka dia tidak bisa kedip di rendernya nanti. Selanjutnya kita coba play. Untuk posisi di sini kita bisa pilih custom saja agar bisa diatur-atur. Dia pindah ke bawah ya. Selalu kalau di custom dia langsung pindah ke bawah. Seperti ini, misalnya taruh di sini. Kita bisa besarkan fontnya dari slidernya di sini ya. Coba kita apply. Berkata jujur, aku melihat begitu banyak. Gini ya kalau playlistnya per track ya. Kalau mau per album bisa langsung pilih per album seperti ini. Tinggal dikebawahin. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa aktif ikonnya, bisa diklik yang play seperti ini. Salah, ya Allah, ampuni hamba-Mu yang sering lupa dan lengah. Aku pernah melukai hati. Ini bisa kalian pilih sendiri ya, banyak pilihan ya. Aku pernah mengecewakan mereka. Saya sendiri lebih suka yang per track di sini. Seperti ini ya. Aku pernah
per track, kemudian aktif ikonnya tadi, pilih yang piringan, yang play seperti ini. Selanjutnya lirik saya contohkan, geser ya. Ini kalian bisa sesuaikan sendiri ya, yang penting sudah saya jelaskan dari masing-masing fiturnya. Ini sebaiknya background box-nya di off-kan saja. Nanti kalau nggak mau muncul, nah seperti ini background box akan muncul seperti ini ya, hitam-hitam itu. Saya sarankan di off-kan saja. Selanjutnya ada menu spektrum di sini teman-teman. Ada menu spektrum ya. Nah, di sini bisa digeser menunya seperti ini ya. Ada menu statis dan full reaktif. Apa sih menu statis bedanya dengan full reaktif? Kalau menu statis dia akan hanya render visual spektrumnya ini dan gambarnya itu hanya sekitar di bawah 1 menit teman-teman, menyesuaikan bahan footage kalian. Hanya di bawah 1 menit ya. Kemudian untuk lirik dan apa namanya ini, playlist tetap akan full durasi ya. Kalau mode statis. Jadi mode statis ini rendernya lebih cepat teman-teman. Kemudian ada mode full reaktif. Mode full reaktif itu fungsinya yaitu kalau kalian spek laptopnya sudah support GPU di sini. Cara ceknya di sini ya, di panduan. Di sini pastikan kartu grafisnya itu terdeteksi ataupun ada dan aktif ya. Kemudian bisa cek di pengaturan di sini, di paling bawah di sini ada sistem kartu grafis, itu pastikan on dan hijau semua ya. Mesin render, encoder, kemudian pemrosesan audio pastikan on semua. Kemudian mode full reaktif ini secara full durasi, misalnya target render kalian itu 1 jam, maka di sini spektrumnya akan benar-benar sesuai irama lagu, musik ataupun audio apapun itu, menyesuaikan sesuai full audio reaktif. Jadi benar-benar aktif ya, bukan hanya berulang-ulang mengulang seperti mode statis. Mode statis itu spektrumnya hanya mengulangi. Kemudian kartu full reaktif dia full sesuai irama lagu dari awal sampai habis musiknya. Seperti itu. Untuk testing di sini kalian bisa statis ya, untuk tes saja. Kalau sudah tahu fitur-fiturnya dan dites, bisa langsung klik yang full reaktif jika perangkat kalian mendukung. Jika tidak ada GPU di sini tidak hijau semua, jangan dipaksakan mode rendernya yang full reaktif. Pakai yang statis saja. Itu yang saya ingatkan. Kemudian di sini ada layer. Layer ini apa sih? Klik saja. Di sini layernya adalah layer dari layer spektrum teman-teman. Ada beberapa pilihan. Kalau ada request nanti bisa tambah. Yang penting masih bisa saya bikin ya. Kalau nggak saya nggak bisa bikin, nanti ya saya tolak request spektrumnya. Contohnya seperti ini, kita bisa geser seperti ini ya. Kita play. Nah ini spektrum denyut ini nanti fungsinya untuk bikin relaksasi musik jazz dan lain sebagainya. Kalian bisa sesuaikan lah mana saja yang mau dipakai sesuai audio kalian masing-masing ya. Semakin lama ku pandangi, semakin jelas kekuranganku. Saat cermin berkata jujur, aku melihat. Nah ini spektrumnya seperti ini dari tab spektrum. Kalian bisa sesuaikan di sini preset ini warna apa namanya, posisi ya, posisi, kemudian bisa dirotasi kemanapun seperti ini. Kemudian ukuran lebar, kemudian ada tinggi di sini. Tinggi adalah tinggi dari ujung spektrumnya. Kemudian ada radius di sini. Kemudian ada jumlah batang di sini. Semakin tinggi, maka dia akan semakin rapat seperti ini. Kita kecilkan saja. Kemudian ada di bawahnya yaitu ketebalan cahaya transparasi. Seperti ini ya, ketebalan. Kemudian ada sensitivitas terhadap respon audio. Kalau dipulkan seperti ini, kalau dikecilkan seperti itu.
Kemudian ada kehalusan, namun kosong kalian testing aja sendiri seperti apa. Selanjutnya ada penguatan bass dan treble. mengejar pujian Kalau bass itu dia beatnya ke atas, kalau treble dia beatnya yang di bawah. ketulusan Seperti itu ya. karena yang paling penting. Nah, selanjutnya di sini ada spektrum klasik, kalian bisa off juga bisa di on. Kalau saya sih pakai yang layar aja sih, biasanya seperti itu. Spektrum klasik bisa di off ya. Kemudian di sini bisa juga tambah layer, misalnya layer dari spektrum ya, klik layer seperti ini. Kemudian layer 2 diklik. Kemudian bisa dipilih yang mana yang mau ditambah. Misalnya seperti ini misalnya ya. Engkau memandangku saat cermin berkata jujur, aku tak lagi ingin berlari dari semua Oke, kalian bisa tambah sepuas mungkin layer ini menyesuaikan keinginan kalian sesuai kreativitas. Kemudian ada logo spektrum di sini. Logo spektrum fungsinya untuk apa? Kalau kalian sudah punya logo bisa diatur di sini. Kemudian ditambahkan file logonya. Bebas ya, kalian usahakan logonya sudah dibikin terlebih dahulu. Kalau saya ini hanya contohnya seperti ini. Ini hanya contoh ya. Nah, tinggal digeser saja logonya seperti ini di layar. Tinggal dipaskan saja. Kemudian dia kan ada spektrumnya juga. Kita bisa matikan. Caranya di menu cincin. Ini di off. Nah, dia tidak ada spektrumnya dari logonya, tidak nempel. Kemudian ada ukuran di sini bisa diatur. Kemudian kita sesuaikan juga seperti ini. Ada juga di sini putar logo dan juga memantul. Bisa diaktifkan salah satu ataupun semuanya. kekuranganku dan kesalahan yang ku miliki. Ya Allah, bimbing Nah, seperti itu ya. Kemudian ada preset partikel di sini, teman-teman. Partikel kalian bisa tambah seperti ini. langkahku menjadi lebih Nah, kalian bisa kecilin ukurannya seperti ini. hari Bisa pilih warna. meski perlahan dan tertatih. Jangan biar Juga bisa pilih warna-warni ataupun RGB ya. malam Seperti itu. Kemudian ada ini kepadatan artikel, kecepatan partikel. Seperti ini dia super cepat ya. Saran saya lebih angka 1 saja. Kemudian ada kepadatan partikel, masa hidup, bebas diatur-atur saja sesuai kalian sesuai kemauan ya. keberanian melihat diri sendiri. Dia menyesuaikan beatnya kalau mode full reaktif. Kalau statis hanya sesuai bass, sesuai menit awal atau menit awal. Selanjutnya ada menu efek di sini. Kita bisa atur brightness, bisa kontras, bisa saturasi, warm dan sebagainya, bisa disesuaikan sendiri. Blur ya, bisa diatur blur juga. Kemudian ada glow bloom. Dia bersilau, teman-teman. Wah, semakin silau. Ada film grain. Nggak terlalu berefek ya. Kemudian di sini ada fitur yang namanya tab overlay ataupun menu overlay. Di sini ada, langsung saja kalian klik add overlay di sini. Kemudian atur. Bisa dipilih presetnya, diatur-atur saja sambil di play. Kemudian di sini ada fitur, saya kecilkan saja suara audionya, suara musik. Ada fitur intro di sini ya teman-teman. Intro misalnya seperti ini ya. Selamat menikmati.
Nah, di sini durasi munculnya jangan lama-lama, teman-teman. 5 detik ataupun 7 detik saja. Jangan di fullin seperti ini. Kacau kalau di fullin 20 detik, itu lama banget. Untuk apa intro lama-lama ya? Kalau intro itu pendek. 5 sampai 6 saja. Kemudian fade in fade out bebas ataupun tanpa animasi. Kemudian ada fade in-nya 0,6, fade out-nya bebas 0,7 bisa. Kemudian ada opasitas dari blur background seperti ini, full. Kemudian font bisa dipilih bebas. Nah, di sini ada salah satu menu ataupun fitur di sini nggak bisa di play mundur ya, teman-teman. Ini agar kalian ringan saja. Nah, ini bisa ya, kadang bisa kadang enggak. Intinya di stop aja dulu baru dimundurkan. Seperti itu. Kemudian di sini ada custom text ya, teman-teman. Ada fitur custom text, misalnya di on, tinggal ditambah custom text, tinggal taruh mana posisinya di sini. Posisi. Oh, ini belum bisa saya atur manual ya di layar ya. Tinggal dipilih presetnya, posisinya mau di mana, bebas. Nah, kemudian kalau ini bisa diatur juga kemiringan, ukuran, warna, kemudian cahaya. Kemudian sudah bisa diduplikat ataupun ditambah lagi. Kemudian ada import font. Kalian bisa masukkan font di sini secara custom. Misalnya kalian sudah punya font lain ya, kalian bisa masukkan di sini punya font kesukaan misalnya. Tinggal import font, kemudian tinggal ditambahkan saja. Pokoknya tinggal tambahkan saja ya. Intinya font yang sudah diekstrak ya. Ini ada penjelasannya. Silahkan dibaca ini. TTF ataupun OTF. Nah, selanjutnya ada fitur overlay di sini, teman-teman. Fitur overlay ini bisa digunakan untuk custom overlay ya. Misalnya sudah bikin dari VO ataupun dari manapun, usahakan latar belakangnya hitam ataupun green screen ya, seperti ini. Kemudian kalian untuk black screen bisa pilih screen ataupun lighten, bebas ya. Untuk loopnya, untuk ini wajib yang sudah support GPU ya, teman-teman. Kalau kalian menambahkan banyak overlay, maka rendernya akan sedikit lebih lama ya. Kalau memakai overlay, kalau memakai custom overlay, maka rendernya akan sedikit lebih lama. Kalau kalian tanpa custom overlay, biasanya rendernya cepat. Mau posisinya juga ada pilihan di sini. Loop penuh, muncul tiap menit. Misalnya tiap 1 menit muncul ya. Atau intro saja seperti ini. Kemudian overlaynya mau di mana? Mau di belakang spektrum ataupun di belakang spektrum layar. Ini kita spektrum layar ya, maka akan di belakangnya. Fitur ini biasanya akan lebih optimal di laptop ataupun komputer yang sudah ada GPU-nya. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga bisa gambar mask ataupun pen ya, masking ya, masking pen seperti CapCut. Kita bisa tambahkan overlay lagi, semisalkan kita tambahkan subscribe seperti ini. Ini warnanya hitam ya. Ini diklik overlaynya yang sudah ditambahkan. Kemudian blendnya kita bisa pilih yang screen, dicoba. Kalau hasilnya tetap hitam, biasanya overlaynya itu nggak support dari ke aplikasinya, teman-teman ya. Tinggal diatur scale-nya untuk lokasi apa namanya posisi. Kemudian kita bisa taruh di mana, di bawah ataupun di atas. Atur posisi X, Y-nya seperti ini. Kemudian juga bisa ditambah lagi, misalnya posisinya paling depan ataupun belakang, ataupun posisinya intro saja, ataupun muncul setiap 1 menit ataupun 2 menit. Selanjutnya di sini saya contohkan mistur yang masking pen. Caranya tambahkan lagi. Misalnya kalau mau bikin hujan misalnya, seperti inilah. Harus video ya kalau overlay ya. Misalnya bunga seperti ini. Nah, misalnya seperti ini ya.
Pertama pilih blend mode terlebih dahulu, misalkan screen. Selanjutnya kalian klik yang gambar mas seperti ini. Mas ya, bukan emas ya. Gambar mas ya, titik sudut untuk masking pen ya. Diklik. Ini kan tadi ya. Kita pilih yang rose bunga. Misalnya ini kalau hujan ya, misalnya ada lokasi dimanapun ataupun video relaksasi. Klik kiri ya di mouse. Kemudian misalnya di mana lagi nih, bebas lah cara pakainya. Seperti ini, diklik, klik, nah klik. Cara membatalkan dari titik ini ke titik belakangnya bagaimana caranya? Tinggal klik kanan di mouse. Nah seperti itu ya. Untuk melanjutkan klik kiri lagi, lokasinya seperti ini, seperti ini. Nah, tinggal diatur itu saja. Sudah selesai. Maka dia hanya akan muncul di bagian sini saja, jadi bagian yang sudah kita masking tadi. Itu untuk fitur masking. Silahkan disesuaikan kreativitas masing-masing ya. Selanjutnya ada menu mastering. Nah mastering ini fungsinya untuk apa? Kalau kalian hanya ingin mastering per audio, bukan per render. Per render di tab render ya. Ada fitur mastering di sini. Fitur mastering itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mastering audio kalau kalian mau mastering. Caranya gimana? Kalian bisa seperti ini, masukin file audio yang mau di mastering seperti ini. Selanjutnya ada masukkan saja dulu filenya ya. Ada preset di sini, tinggal dipilih. Ini ada beberapa preset. Misalnya seperti ini, kita bisa klik peratinjau. Bisa diatur penguatan dB-nya. Nah seperti itu ya cara pakainya. Kalian bisa cek dulu mau pakai preset yang mana. Kalau sudah cocok dengan musiknya, nanti di tab render juga ada pilihannya. Ini untuk saya contohkan, saya jelasin di tab mastering untuk mastering per merge semua lagu ya. Kalian cuma mau render ataupun gabungin lagunya, nggak mau render video, itu bisa masuk ke menu mastering seperti ini ya. Kemudian klik output di sini, outputnya bebas mau taruh di mana, yang penting kalian ingat. Kemudian di sini gabung audio ya tanpa video, tinggal dipilih tadi ada 10 audio ya, ataupun semuanya bisa dipilih, bisa di generate list ya seperti ini, ataupun semuanya generate. Kemudian mastering tadi kalian yang dengarkan di atas itu yang mana yang enak, misalnya yang bass boost seperti ini. Kemudian ada fade in, fade out. Kita bisa mastering pratinjau lagu pertama seperti ini. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung gabung audio render per satu file. Kalian bisa juga batch render audionya sekali gabungkan ini 10 musik ini digabungkan jadi satu, bisa per gabung satu saja ataupun semuanya. Misalkan mau batch render atau render massal audio 5 misalnya, ini di render 5 kali, ini acak ya, sudah otomatis acak. Selanjutnya masuk ke menu render. Untuk format video biarkan seperti ini, kemudian kualitas biarkan seperti ini, otomatis semua. Kemudian di sini ada menu audio. Menu audio ini kalau ini dibiarkan, dia akan ambil musik ataupun lagu dari daftar yang sudah kita buat di tab lirik. Ya. Ini ada penjelasannya, daftar lagu aktif 4 lagu urut, render berdasarkan daftar ini ya. Kalau kita atur seperti ini juga nggak akan pengaruh teman-teman. Ya. Pengaruhnya apa kalau kita atur seperti ini? Kalau kita aktifkan acak urutan lagu render seperti ini, maka dari tab lirik tadi akan diabaikan. Nah, di sini kebanyakan yang salah.
dia acak urutan lagu setiap render, tapi di liriknya ini belum dihapus. Liriknya belum dihapus. Akibatnya lirik dan musiknya tidak cocok, tidak sesuai. Jadi kalau mau menu pakai audionya ini tuh acak seperti ini, acak urutan lagu setiap render, maka di sini hapus saja liriknya. Lirik dari tab lirik, menu lirik, hasil transkrip groknya tadi dihapus saja seperti ini. Biar liriknya itu nggak tumpang tindih dengan video ataupun audionya. Seperti itu ya, paham ya? Jadi kalau pakai fitur acak urutan lagu setiap render dan pilih slidernya, misalnya lagunya cuma 6, 7, 8 ataupun semuanya, tab lirik yang sudah digenerate tadi dihapus terlebih dahulu. Kemudian ini hasilkan lirik otomatis saat render, maka di on saja seperti ini. Paham ya? Tetapi kalau kalian mau generate liriknya nggak mau pakai ini, nggak pakai fitur acak lagu setiap render ini on, di off seperti ini, maka kalian generate-nya dari sini. Generate-nya dari tab lirik seperti ini. Klik transkrip grok lagi ya. Klik transkrip grok lagi. Kemudian hasilkan lirik otomatisnya di off. Paham ya? Seperti ini, paham ya? Ini nanti bisa langsung kalian render. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini misalnya kalian mau mode rendernya itu langsung dari tab render ya. Ini dihapus dulu, kemudian ini di on, paham ya? Ini di on, kemudian masuk tab render. Ini tadi jumlah audio yang mau dipakai itu berapa, disesuaikan sendiri. Dan di sini di bawahnya ada keterangannya teman-teman. Kalau kita atur ini ya, estimasi durasi render. Ini ya di bawah kelihatan ya. Estimasi durasi render ini ya, kelihatan kan? Kalau saya geser-geser, dia akan berubah. Kok nggak berubah? Harusnya sih berubah ya. Kita on dulu deng, sorry. Kita on dulu. Dia akan berubah. Nah itu ya, kita on terlebih dahulu. Kalau di off, ini 22 menit dari sini sumbernya. Dari 4 lagu ini. Dari 4 lagu yang saya generate dari tab lirik. Nah kalau dari tab render, misalnya acak audio on sini, dari sini kita bisa atur. Nah ini akan berubah menitannya, ini estimasi durasi render ya, berubah ini seperti ini. Misalnya 1 lagu, 2 lagu dan lain sebagainya, semuanya totalnya 56 menit. Selanjutnya ada fitur timestamp. Fitur timestamp di sini fungsinya nanti ketika render akan muncul file txt dari audio yang di render ya, sesuai urutannya. Kemudian atur durasi total. Di sini kalian bisa custom durasi. Misalnya pakai 5 audio, tetapi kalau 5 audio itu kan durasinya cuman jadi sekitar berapa ini? 22 menit ya kalau dari audio saya, tapi beda-beda ya kalau yang kalian bikin. Kalian kan bikin sendiri ya. Kalau di kasus saya ini 4 audio menghasilkan 22 menit. Kemudian kalau acak durasi atur durasi total secara manual di sini on. Misalnya kita bisa 60 menit misalnya. Ataupun berapapun lah durasinya. Semakin lama maka rendernya juga lama juga karena ada spektrum dan lain-lain, overlay dan lain-lain, lirik juga ya. Semakin banyak fitur yang kalian on kan, maka rendernya juga agak sedikit lebih lama gitulah. Kemudian ada lagi batch render di sini teman-teman. Ada fitur batch render di sini ya. Ini misalkan seperti ini, kalau kalian mau pakai fitur batch render, pastikan kalian sudah masukkan beberapa footage ataupun video ataupun gambar di sini. Tetapi harus disesuaikan juga jumlah footage-nya. Paham ya? Nah, di sini misalnya cuma 1 yang mau dipakai, kemudian di sini ada 5. Kalian bisa pakai 5 seperti ini. Di batch render kalian bisa masukkan angka 5. Maka di sini nanti setiap satu video hasil render
dengan 4 audio yang sudah kita pilih itu jadi 5 video, dan urutan lagunya sudah auto diacak, juga file txt-nya juga sudah, judulnya sudah diacak secara otomatis. Paham ya? Kalau kalian mau semuanya seperti ini ya, seperti ini, pakai semua lagu, maka nanti per video durasinya memakai 10 audio ya. Kalau di saya ini jadi 56 menit. Paham ya? Kalau bisa custom durasi sesuaikan kemampuan masing-masing ataupun kemauan masing-masing. Tetapi kalau di sini di sini misalnya tadi footage-nya dari menu media cuma ada 5. Kemudian kalian mau pakai 7 misalnya, 8 render misalnya. Itu kalau kalian aktifkan ini, hapus footage setelah dipakai, on misalnya, maka rendernya akan gagal karena footage-nya sudah dihapus ya, sudah auto dihapus kalau sudah dipakai untuk di render. Tapi kalau di on kalau di off, maka bisa render lagi, dia akan otomatis render lagi sampai targetnya 8 video. Paham ya? Maka saran saya di sini hapus footage-nya, auto hapus footage-nya di on saja agar konten kalian itu tidak duplikat seperti itu, tidak duplikat render ya. Paham ya? Walaupun kalian masukkan angka 7 sampai 8, kalau jumlah footage-nya habis, maka dia nggak akan render lagi. Kemudian ada fitur anti duplikat. Fungsinya untuk apa? Fitur anti duplikat ini nanti durasi setiap render video itu akan berbeda-beda. Kalau kalian pakai musik yang sama dan di render dan juga footage-nya sama, seperti inilah contohnya. Nanti kalau nggak di on ini variasi durasi anti duplikat, maka durasi render per video itu rata-rata akan sama. Maka saya munculkan fitur ini anti duplikat seperti ini ya. Atur sendiri selisihnya, bebas mau berapapun. Saya sarankan biarkan seperti ini. Nanti jangan protes ya kalau hasilnya beda-beda setiap render ya. Ini sudah dijelaskan di bawahnya loh. Ini sudah dijelaskan di tulisan di bawahnya, silahkan dibaca. Kemudian di bawahnya ada fitur kualitas output compress. Nah, di sini ada tinggi, sedang, dan hemat. Saya sarankan pilih yang hemat ataupun pilih yang CBR. CBR ini bisa diatur yang mana? Misalnya 4000 ataupun untuk ukuran 1080 saya sarankan di 4000 saja ya. Kemudian ada folder output, dipilih terlebih dahulu mau simpan kemana lokasinya. Kemudian ada render batch di sini. Kemudian bisa klik render sekarang. Nah, di sini teman-teman kalau mau pakai preset mastering yang sudah diuji coba dari tab mastering tadi, kalian di sini bisa atur pemrosesan audio di sini diatur. Pilih presetnya yang mana yang mau dipakai. Misalnya bass boost ya, tadi sudah sesuai dengan telinga kalian. Pilih preset yang mastering bass. Kemudian bisa langsung diklik render sekarang. Nah, sebelum itu di sini saya mau jelaskan ada fitur lagi. Kalau misalkan ada bug ataupun ada apapun ataupun nge-freeze ataupun gagal render, kalian bisa cek di menu pengaturan. Kemudian ada buka log diagnostik di sini ya. Silakan diklik. Nah, diklik maka akan muncul di sini ya file Sonara Crash ini, kirim ke Telegram saya ataupun WA saya ataupun Facebook saya. Selanjutnya di sini ada fitur Telegram notifikasi. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk memberitahu kalau render sudah selesai. Kalau misalkan kita render massal ya, render massal misalkan 10 video, kalau nunggu di depan komputer gitu kan jelas lama, selesainya nggak tahu berapa menit, nggak tahu berapa jam ya. Nah, maka itu kita bisa aktifkan fitur Telegram notifikasi. Ketika render sudah selesai, kita dapat notif di Telegram dimanapun kita bisa tahu update dari status render kalau laptopnya ataupun komputernya kita tinggal. Bisa disambil tinggal ngopi teman-teman. Cara bikin botnya gimana? Caranya kalian bisa cari dulu di Telegram ya, yang namanya ketik saja bot father seperti ini. Klik bot father, kemudian new bot, kemudian nanti akan dapat token ya. Nah, token ini disalin masukkan ke sini teman-teman ya, bot token masukkan ke sini. Kemudian ada selanjutnya yaitu chat lagi, cari di pencarian Telegram itu
ketik saja user info bot, seperti ya, user info bot, kelihatan ya tulisannya ya. Atau kalian bisa klik saja langsung di sini juga bisa. Kemudian akan dapat chat ID. Nah, chat ID masukkan ke sini teman-teman, paham ya? Kemudian klik simpan. Nah, kalian langsung saja kirim tes di sini teman-teman. Kalau sudah, langsung saja klik kirim tes. Seperti itu. Nah, selanjutnya secara lebih fungsional fitur aplikasi seperti itu, kalian tinggal klik render sekarang. Kemungkinan yang paling besar bikin bug ataupun masalah yaitu di fitur overlay teman-teman. Di fitur overlay ini kadang ada teman ataupun ada orang yang masukkan overlay hasil video rendernya itu hitam. Itu masalahnya bukan videonya tapi dari overlay teman-teman. Overlaynya tidak didukung Sonara teman-teman. Walaupun sudah pakai preset screen, kadang masih saja hasil rendernya itu hitam karena ketutup dari overlaynya sendiri teman-teman, seperti itu. Maka dari itu silakan dicoba render pendek terlebih dahulu, misalnya 1 menit. Kalau overlaynya kebaca, baru dipakai overlaynya ya, paham ya? Selanjutnya kalian tinggal klik render sekarang. Oke, sekian dari penjelasan saya soal penggunaan tools dari masing-masing menu tools aplikasi Sonara ini. Sekian dan terima kasih.